Baik, eh, alhamdulillah. Eh, eh, berikutnya adalah reframing judul yang eh, sebelum kita mulai masuk dalam materi ya. eh, Kemarin saya dan beberapa panitia dari YAI Malang diskusi sama dua pemateri hari ini dan memutuskan kita perlu mengarahkan judul ini ke arah yang tepat. Jadi nanti semoga ilmu yang didapat bisa tepat sasaran dan pertanyaan yang diajukan bisa tepat sasaran pula. Judul hari ini adalah diskusi karya sektor sekolah Islam modern. Nah, kata-kata sekolah Islam modern ini ada sejarahnya ya. Jadi eh, dimulai dari dalam dalam taraf dalam keilmuan dalam agama Islam ada terbagi menjadi beberapa mazhab pendapat atau kelompok yang dari mazhab itu menghasilkan seorang tokoh utama, wali, kiai atau ustadz. Kalau misalnya di Indonesia mungkin ada yang dulu wali songo atau kiai-kiai yang sekarang ini. Nah, karena orang itu begitu mentokoh, maka banyak orang memutuskan untuk belajar ke beliau, ya, belajar ke Ustadz itu, kemudian mencari ilmu di situ. Nah, ada dua orang yang belajar, ada dua kelompok. Pertama adalah santri amatir dalam tanda kutip, ya, dan santri intensif, ya. Santri intensif ini maksudnya apa? Yaitu dia selain mengaji, ya, dia meneladani, dia mempraktekkan dan mungkin juga mengajarkan apa yang dilakukan oleh kiai itu, ya, sehingga eh, dia tidak hanya belajar keilmuannya tapi mencontoh sifatnya orang itu. Jadi disinilah pentingnya tokoh tokoh sentral yang ada di sini. Nah, karena meneladani, mempraktekkan dan mengajarkan itu ada dalam kehidupan sehari-hari, full day, maka diputuskan bahwa santri tidak pulang, ya, tidak pulang dalam belajar itu, dia perlu mondok. Beda sama santri amatir misalnya dia berangkat pagi pulang sore atau biasanya ngaji 1 jam 2 jam gitu. Tapi kalau tokoh itu begitu kuat, maka keterikatan seseorang itu sampai sampai dia tidur, sampai bangun tidur dan di sekitar berada dekat dengan tokoh itu. Karena santri perlu pemondok, maka perlu fasilitas pemondokan dan dibuatlah sebuah pondok pesantren. Nah, ini adalah menurut pendapat saya adalah secara tradisional pondok pesantren muncul di Indonesia. Ya. Dia mempunyai tokoh sentral. Kemudian ada cabang yang kedua yang hari ini yaitu madhab itu menghasilkan suatu sistem kurikulum. Sistem kurikulum ini begitu kokoh, bagus ya, begitu bagus sehingga eh, dia menjadi yang ditonjolkan. Karena sistem kurikulumnya ada, maka ada investor. Ada investornya, ada uang, ada tanah ada investor dan ada keputusan untuk menerima pengajar. Karena kurikulumnya sudah ada, maka pengajar manapun bisa dilatih untuk sesuai kurikulum itu. Nah, investor dan pengajar yang baru ini kemudian membuat fasilitas belajar, yaitu sekolah Islami. Nah, setelah sekolah Islami baru ada santri yang belajar di situ, jadi menerima santri baru. Eh, eh, Kemarin ada diskusi bahwa sekolah Islam saat ini itu memerlukan orang untuk eh, eh, belajar belajar yang full atau tidak gitu.
Nah, ini kemudian saya pisahkan menjadi dua, yaitu orang tuanya santri yang menengah ke bawah dan orang tuanya santri yang kaya. Ini saya sengaja sedikit kontroversi ya, mungkin nanti supaya menyinggung untuk diskusi ya. Kenapa menengah ke bawah dan kaya? Nah, orang kaya di Indonesia khususnya, anaknya itu dia cemas akan pengaruh dunia terhadap anaknya. Misal TikTok, Instagram yang seperti itu, Twitter, informasi yang ada di dunia ini begitu cepat merasuk kepada seseorang anak sehingga orang tuanya cemas. Wah, saya tidak bisa ini menjaga anak saya, maka saya masukkan dia dalam suatu institusi yang dapat dipercaya. Orang tua juga tidak pede karena dia tidak bisa mengajarkan anaknya secara full. Jadi tidak pede misalnya, wah saya tidak alim misalnya, atau saya kasihkan aja ke orang yang tepat gitu, ke sekolah yang tepat. Nah, karena cemas dan tidak pede maka pertanyaan umumnya adalah sebelum berangkat dan setelah pulang itu ngapain? Setelah pulang sekolah itu ngapain? Mungkin di sekolah bisa dikontrol, tapi sebelum dan sesudah itu ada apa itu kita tidak bisa ngontrol. Maka ada tuntutan, ada permintaan, ada celah yang dimasuki, ada I will give you more money to untuk membimbing anak saya. Gitu. Jadi setelah sekolah ngapain? Ya belajar lagi. Sebelum sekolah ngapain? Ya belajar. Nah, mengaji. Jadi kegiatan ini maka diputuskan bahwa ada santri perlu menginap. Nah, maka selain sekolah yang awalnya berdiri, maka di sampingnya ada fasilitas penginapan. Nah, fasilitas penginapan ini menghasilkan boarding school. Ya. Jadi di sini ada dua kelompok fungsi arsitektural. Pondok pesantren dan boarding school. Yang menurut Wikipedia ini dijadikan satu, tapi menurut kami ini dibedakan. Pondok pesantren ada tokoh sentral, standar sekolah, standar pondok bersumber dari tokoh itu, kemudian pembelajaran how to live, yang ada di pondok itu pembelajaran how to live ya. Jadi nyuci sendiri, masak sendiri, bersihkan kamar mandi sendiri, saling membantu dan sebagainya. Pondok pesantren juga dulunya tanpa batasan waktu. Dulunya orang lulus pondok pesantren itu tidak ada. Ya, yang ada hanyalah dia sudah merasa harus pindah atau diusir. Jadi dulunya ijazah itu tidak penting di pondok pesantren. Kalau boarding school ini ada fenomena, itu ada kurikulum yang kokoh. Kurikulumnya misal dari Arab atau dari Cambridge, MIT atau apapun. Dia punya standar yang kuat dari kurikulum itu, dan di dalam boarding school ada pembelajaran what to learn. Ada lulus dan tidak, dan ijazah itu menjadi penting. Ya, ijazah menjadi penting. Nah, inilah yang saya berharap dengan penjelasan ini kita bisa memframing ya, framing pola pikir kita bahwa yang kita bahas hari ini itu adalah boarding school. Ya, meskipun saat ini boarding school dan pondok pesantren itu saling kabur ya, rancu ya, tapi yang kita bahas hari ini adalah boarding school. Hari ini belajar dari dua proyek Islamic Boarding School dari Mas Afis dan Mbak Livi. Siapa sih Mas Afis dan Mbak Livi itu? Bagi yang belum kenal ya, Mas Afis itu kelengkapan namanya adalah Ahmad Fatah Yasin ya. Orangnya baik ya, ganteng ya. Panggilannya Afis. Dari Batu ya, Arema coret. Wah, tapi ya tetap Arema karena Batu enggak punya Arema. Areba, enggak ada Areba. Pendidikan pondok pesantren SD, SMP, SMA tentu ada, dan pada setelah SMA dia pondok pesantren Khaira Umma di Bawean, karena beliau asli Bawean ya memang. Bawean tahu ya, ada pulau kecil di atas Jawa itu. Saya enggak pernah ke sana, enggak pernah diajak sama Mas Fatah Yasin ini. Kemudian kampus ITN Malang, jurusan Teknik Arsitektur. Banyak sekali organisasi yang di pengalamannya.
dari SD sampai sekarang ya. Sekarang aja yang itu adalah sekjen, ada sekretaris YAI, sekjen Persatuan Saudagar Bawean, sekretaris YAI, sekretaris IAAI, founder Bawean Foundation, founder Lembaga Bawean Cerdas, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Koperasi Saudagar Bawean Mandiri Indonesia, dan pekerjaannya adalah owner dan principal architect Imaginer Architect yang berlokasi di Batu, manajer Juna Group, direktur Mardika, dan PT Kusuma Jaya Land. Ini berafiliasi untuk properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mas Farid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan kepada Pak Sarirwan, Ketua IAI, Mas Indra, Wakil Ketua IAI, teman-teman pengurus IAI Wilayah Malang, dan pada para senior-senior kami ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu apa yang akan saya paparkan ini mungkin banyak sekali kekurangan mungkin nanti, karena kami sendiri ini proses belajar. Ya mungkin ini baru pertama kali saya juga mendesain IIBS, sekolah pondok pesantren internasional, atau katanya Mas Farid tadi, ada perbedaan antara pondok pesantren dan boarding school gitu ya. Nah, cuman pada kali ini saya tidak membedakan itu, karena pada prinsipnya munculnya IBS ini adalah sebuah pengembangan dari konsep pondok pesantren yang sudah lama berdiri, dan terbukti konsep pendidikan pesantren itu sangat luar biasa. Banyak pemimpin-pemimpin di Indonesia yang memang lulusan dari pesantren. Ini daftar isinya, jadi nanti mungkin ada sejarah sedikit sekelumit tentang pondok pesantren, kemudian sejarah IBS Aliza, baru nanti masuk ke konsep, dan ada pemutaran video juga. Ini sedikit saya sampaikan terkait sejarah, karena ini ada kaitannya ya, jadi tidak bisa terlepas dari keberadaan IBS yang sekarang lagi tren di masyarakat, khususnya di masyarakat perkotaan. Jadi bicara pondok pesantren, saya kira tidak terlepas dari masuknya Islam Indonesia di tanah Jawa yang dipelopori oleh Wali Songo. Kemudian dalam dakwahnya, dalam dakwahnya dari perjalanan-perjalanannya, kemudian butuh satu wadah sentral untuk media dakwah, dan disitulah dibangunlah masjid ya. Jadi selain sebagai tempat ibadah, masjid merupakan satu pusat sentral kegiatan dakwah di masa Wali Songo. Kemudian berkembang banyaknya mereka yang mau belajar agama ke para kiai-kiai itu, kemudian membutuhkan ruang. Jadi serambi-serambi masjid yang awalnya digunakan untuk untuk mengajarkan agama itu, dari beberapa daerah mereka tinggal di serambi-serambi masjid. Tentu pada perkembangannya serambi masjid tidak muat, akhirnya dibangunlah pondok-pondok waktu itu. Nah dari situ karena sudah keberadaan masjid sendiri, serambi masjid sudah tidak mampu menampung para santri, dengan dibangunlah pondok-pondok. Nah kemudian ternyata dalam perkembangannya sekarang banyak orang Muslim yang sukses dari segi ekonomi, sehingga mereka menginginkan anak mereka belajar di pondok yang terkontrol, bersih, dan terstruktur. Jadi kalau banyak orang kaya mungkin ya main-main ke pesantren salaf, lihat suasananya kotor atau bagaimana, itu dia kurang tertarik. Nah
Itu yang kemudian dicoba diwadahi. Muncullah konsep pondok pesantren modern. Dalam perkembangannya, konsep pondok pesantren modern itu ya untuk apa ya, tambah berkembang lagi. Kemudian dia juga mengadopsi satu kurikulum internasional, muncullah istilah IBS. Nah, kebetulan yang saya bawakan di sini di Aliza itu kurikulum yang dipakai itu dia memadukan antara kurikulum Cambridge University dan kurikulum Dignas juga dari Departemen Agama. Tapi itu sekilas. Kemudian Aliza itu sendiri didirikan pada tanggal 17 Juli 2006 oleh Kiai Haji Ali Imron MAG. LPI Aliza dibangun berlandaskan keinginan yang kuat memberi jawaban alternatif terhadap kecemasan para orang tua mengenai masa depan anak-anaknya. Nah, Aliza pertama berdiri itu khusus untuk santri putri. Kemudian berkembang pada tahun 2009, kemudian Aliza merubah nama menjadi IIBS dengan menambah sekolah dan asrama untuk SMA. Jadi awalnya untuk sekolah SMP pada tahun 2006. Kemudian dalam perkembangannya ternyata banyak permintaan dari orang tua wali santri yang putri untuk mendirikan pondok pesantren yang untuk putra. Nah, belajar dari pengalaman itu, karena dulunya yang putri ini dari tanah yang sedikit kemudian berkembang dan itu tidak teratur. Makanya pimpinan atau pemilik dari pesantren ini kemudian ada tanah yang betul-betul luas, 5 hektar lebih, itu dikonseplah untuk menjadi pondok pesantren Al-Iza Leadership School. Jadi calon pemimpin ya. Jadi sekolah memang dipersiapkan untuk calon pemimpin karena dia putra. Nah, ini ilustrasi kegiatan kepemimpinan di mana ilustrasi ini mencerminkan seorang leader yang ada di tengah memimpin satu acara gitu. Dan ini umum di, di apa di kegiatan-kegiatan uh, keorganisasian. Nah, awal yang menjadi pemikiran kenapa uh, konsep tatanan massa di pondok pesantren itu memusat. Jadi seperti yang saya infokan tadi di awal bahwa keberadaan pesantren memang tidak terlepas dari masjid sebagai sentral utama dari sebuah pesantren dan keberadaan kiai atau pembina di situ. Cuman perbedaannya dengan pondok pesantren salaf atau pondok pesantren yang bukan IBS itu keberadaan kiai sebagai tokoh sentral itu digantikan oleh keberadaan murabbi yang ada di asrama-asrama. Nah, saya meletakkan masjid di tengah karena memang itu tadi, itu sebagai gambaran hablum minallah. Jadi semua kegiatan yang ada di pesantren itu pada endingnya bahwa akan kembali hanya untuk Allah gitu. Kemudian yang sisi sampingnya berupa asrama dan fasilitas yang lain, itu ikatan horizontal. Tatanan massa asrama melingkar memusat pada masjid, memudahkan manajemen santri, karena asrama berfungsi menggantikan peran orang tua santri. Jadi di konsep tatanan massa yang saya desain di sini, pesan pertama si owner, tolong bagaimana cara membantu agar perilaku santri ini tatanan massa itu berpengaruh membentuk karakter santri. Nah, makanya saya menampakkan atau
bangunan utama yang ada di sekitar masjid, dan itu menjadi tampilan yang paling utama di jalan utama di melingkar itu adalah asrama. Karena secara tidak langsung nanti mereka akan terawasi. Mereka akan terawasi bagaimana cara dia beraktivitas, kemudian bagaimana dia menaruh pakaiannya nanti ketika nyuci pakaian, itu harus betul-betul mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan terbentuk satu perilaku sungkan gitu loh, kalau kalau saya nanti naruh ini sembarangan misalnya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini uh, tatanan masanya, jadi masjid yang menjadi sentral dari tatanan masa yang ada di sini. Kemudian di melingkar di kanan kirinya, sampingnya itu adalah asrama. Yang sebelah kiri ini asrama SMP, yang sebelah kanan asrama SMA. Kemudian yang tengah ini adalah kantor pusatnya. Kemudian ada pendukung, selain fasilitas tadi ada lapangan olahraga, kemudian perumahan pengasuh, kemudian sekolah, baru dia setelahnya asrama. Di pinggirnya asrama lagi ada sekolah SMA dan sekolah SMP, kemudian ruang makan yang untuk kegiatan bersama. Jadi makannya jadi satu di sisi sebelah kiri. Kemudian ada sisi ini Aliza Convention Center yang digunakan bersama antara pesantren putra dengan Aliza Putri. Nah, ini hanya mempertegas saja ya. Konsep tatanan massa memusat terhadap prinsip masjid sebagai pusat, jadi tegaknya Islam dengan berdirinya masjid sebagai pusat peribadatan. Nah, jadi di masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga ada fasilitas perpustakaan juga ada di lantai paling atas itu perpustakaan. Ini tampilan masjidnya setelah terbangun. Jadi secara umum masjid selain tempat ibadah sholat juga merupakan sentral dan pusat manajemen yang ada di pesantren ini, mulai dari soal agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik. Kemudian masjid digunakan untuk sholat berjamaah, tadrus Al-Quran, perpustakaan, mengaji, musyawarah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini titik beratnya ya tadi, kenapa asrama dijadikan selain masjid itu, persis di pinggir masjid itu kita tempatkan asrama, seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi pentingnya peran asrama sebagai pusat inti dalam membentuk karakter dan perilaku santri dalam konsep desain ruang. Jadi pada prinsipnya santri itu belajar di sekolah, kemudian melakukan peribadatan keagamaan di masjid, kemudian di perpustakaan. Pada akhirnya mereka harus kembali ke asrama, ke rumahnya lah kasarannya, ke asrama. Disitulah mereka mempraktekkan apa yang dia dapatkan di sekolah, apa yang dia dapatkan di kegiatan di masjid, itu untuk dipraktekkan di asrama. Jadi sebetulnya menurut pemikiran kami memang yang harus diperkuat itu asramanya. Jadi tidak seperti pondok-pondok umumnya asrama ditaruh di belakang, sekolahnya yang dimunculkan, tidak. Pada kasus ini kami menempatkan asrama di titik yang paling sentral di samping sekitar masjid. Nah, harapannya apa? Seperti yang saya infokan tadi, harapannya agar santri itu terawasi dengan sendirinya, terawasi dengan sendirinya. Karena lalu lalangnya ustadz, kemudian tamu yang memang tamu-tamu khususnya yang akan ke Aliza, itu akan secara langsung akan melihat keberadaan asrama. Kemudian di setiap lantai itu ada seorang murabbi atau pengasuh santri. Nah, ini adalah sebagai representasi kehadiran kiai di pesantren. Karena kalau IIBS itu kiai tidak hadir langsung ada di pesantren. Jadi dia terpisah. Berbeda dengan
pondok-pondok pesantren salaf yang memang kiai menjadi tokoh sentral yang ada di situ dan biasanya dekat dengan masjid. Nah, keberadaan kiai, seorang figur kiai yang sebagai tokoh sentral itu tadi digantikan perannya di dalam mengasuh itu oleh murabbi. Jadi setiap lantai di asrama selalu ditempatkan kamar atau ruangan murabbi yang dia setiap hari dibelajar muamalah, kemudian mulai dari cara dia bersuci, sholat, ngaji, itu betul-betul terawasi oleh keberadaan murabbi. Iya, kok gak dengar ya? Halo, Suara ya? dengar ya? Kemudian Dengar, dengar. Nah, ya saya lanjutkan. Lanjut. Nah, proses pembangunan karakter santri oleh murabbi. Jadi konsep hablum minan nas yang seperti saya paparkan di awal ya. Jadi peran kiai dalam pondok pesantren diganti oleh murabbi, yaitu pengasuh asrama. Ini contoh kegiatan yang ada di lapangan. Di lantai satu ini kita bikin semacam aula terbuka. Jadi kegiatan santri di asrama nanti pusatnya berpusat di aula. Ini yang saya bilang tadi. Jadi asrama menjadi masa bangunan yang paling dominan di sini. Selain masjid sebagai titik sentral dan pusat dari tatanan massa yang ada. Jadi dan ini jalannya membayangkan. Jadi kalau ada kunjungan, kemudian ustadz yang lalu di sini, dia ada yang memutari asrama. Jadi harapannya santri itu terawasi dengan sendirinya. Ini suasana terlihat dari jauh ya, bagaimana pesantren ini didesain dengan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita tetap menjaga tetap hijau, walaupun dengan kemirikan yang sangat lumayan. Kemudian sosial terhadap santri, asrama sebagai pusat kegiatan akan menjadi wajah pondok pesantren, sehingga hal tersebut menjadi cermin apakah pendidikan karakter santri berjalan dengan baik atau tidak. Jadi untuk memunculkan keberhasilan dalam pendidikan karakter itu tadi, maka kenapa posisi asrama itu saya letakkan memang sentral dekat dengan masjid. Nah, ini setnya ya. Saya mohon maaf karena lompat-lompat ini. Di setnya itu sekitar 5 hektar lebih ya. Dan kemudian sekarang pengembangan sudah semakin tambah luas benda ini. Nah, konsep KDB ya, jadi bangunannya yang di sini itu hanya sekitar 20% yang kita pakai. 20%, kemudian owner menginginkan jarak antar masa bangunan itu jangan terlalu jauh. Jadi biar berdekatan, santri tidak terlalu capek. Karena kemiringan di set ini juga lumayan, bahkan hampir 45 derajat ya, beberapa titik-titik tertentu itu hampir 45 derajat. Nah, ini terlihat di potongan. Jadi ada memang karena masa bangunan yang lumayan banyak, kemudian si owner menginginkan memang bagaimana konsep memusat tadi itu betul-betul diaplikasikan, mau tidak mau memang terjadi cut dan infill di lahan. Nah, cuman untuk mengantisipasi itu, bagaimana suasana bisa membuat pola ruang sesuai dengan ketinggian kontur, ikut bagian kontur tertinggi. Jadi kita bikin semacam split level ya, split level. Dan di ruangan bawah, rata-rata di bangunan ini kami bikin kosong, jadi ruang serbaguna, atau kalau di asrama menjadi aula bersama.
Kemudian penguat-penguatnya kita pakai retaining wall, jadi betul-betul dicor. Kemudian karena di lokasi ini tidak memungkinkan adanya alat berat masuk ke lokasi ini, jadi kita pakai sistem STROS. Semuanya di STROS sesuai dengan memang sudah ada perhitungannya. Bahkan ada yang 12 meter STROS-nya. Karena memang beberapa ada di lereng-lereng bukit. Cuman ini tanah bukan tanah BKSDA, cuman memang tanah ini tanah warga, jadi boleh dimanfaatkan dan sudah ada izinnya. Nah ini integrasi kawasan hijau yang melimpah, jadi kita tetap mempertahankan suasana hijau. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya hanya mendesain hanya sekitar 20% dari lahan yang ada. Nah ini konsepnya, jadi satu titik semua memusat ke masjid. Jadi semuanya ditarik dari titik pusat masjid. Nah, ini yang mencerminkan bahwa masjid menjadi kegiatan sentral atau masa hubungan sentral yang ada di pesantren ini. Itu juga sudah melalui beberapa kompromi dengan owner, beliau tetap berkukuh ingin konsep memusat itu betul-betul diaplikasikan. Nah, sementara lahan yang ada di sini kondisinya atau konturnya ini sangat ada beberapa yang memang sangat curam gitu. Nah, itu yang betul-betul menjadi masalah di penataan masa bangunan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan beberapa suasana di lahan-lahan terbuka hijau kita gunakan menjadi tempat praktek, baik itu di bidang pertanian, tanaman-tanaman, semuanya memang kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sana. Itu juga untuk membangun karakter santri agar selalu menjaga lingkungan. Suasana yang ada ya. Jadi karena memang hanya yang digunakan 20%, jadi lingkungannya memang tetap terlihat hijau. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena owner juga pada waktu di awal-awal menginginkan bagaimana yang kita desain ini secara arsitektural mencerminkan atau masih mengadopsi arsitektur Nusantara. Harapannya untuk memperkenalkan arsitektur Nusantara ke dunia internasional. Karena apa? Karena santri yang ada di Aliza ini tidak hanya dari Indonesia. Bahkan ke depannya ketika ini sudah selesai semua nanti, komplek ini sudah terbangun, dia akan banyak menjaring santri-santri dari luar negeri. Nah, dia berharap ini loh arsitektur Indonesia, jadi tidak kalah dengan arsitektur luar. Jadi tidak dibangun kaca gitu ya, terlalu dominan. Tapi di sini memang masih prinsip-prinsip arsitektur Nusantara seperti atap yang sangat dominan, kemudian penggunaan material-material yang berbasis lokal itu tetap kita gunakan seperti bata, ada permainan poster juga nantinya. Jadi ini yang dikasihkan ke saya oleh owner, ini loh mas, baca-baca di buku arsitektur Nusantara. Jadi harapannya ya diadopsi lah walaupun tidak semua, dan itu tidak hilang. Biar santri-santri luar negeri itu kalau ke sini ada lah misalnya ini loh arsitektur Indonesia gitu. Kalau arsitektur internasional style mungkin di negara dia itu udah banyak gitu. Harapannya si owner seperti itu. Nah, ini contoh bangunan asrama ya yang kita adopsi dari karena memang bangunan arsitektur Nusantara itu memang dominan sekali itu atap ya. Atap. Jadi dan prinsip ada kaki, badan, kepala itu menjadi prinsip di arsitektur Nusantara, itu juga kita ambil. Kemudian kita padukan dengan arsitektur yang berbasis Islami ya. Mungkin yang
yang mungkin kebanyakan orang awam sudah memandang karakter bangunan Islami itu seperti itu. Nah, itu coba saya masukkan juga di sini agar unsur Islami memang secara fasad sudah terlihat lah. Walaupun itu sebetulnya tidak murni bahwa itu adalah arsitektur Islam harus seperti itu. Nah, kemudian bagaimanapun kehadirannya bangunan ini dibingkai bagaimana memang terlihat modern. Nah, ini bangunan asrama yang seperti ini. Jadi ini atap ya, kita mempertahankan keberadaan atap di bangunan ini walaupun tidak 100% menggunakan atap, beberapa atap dan juga baik fasad, dan penggunaan material bata kita masih menggunakan walaupun beberapa itu tidak bata asli yang digunakan tapi sudah dibuat dari GRC karena untuk kecepatan, cuman karakternya dibuat karakter seperti bata. Di awalnya kalau yang saya desain itu mintanya bata asli, cuman katanya owner kalau pakai bata asli bisa 1 tahun tidak akan selesai. Gitu. Padahal di Al-Izza ini 1 tahun dia bangun 4 gedung dan itu harus selesai dalam waktu 1 tahun. Rata-rata 4 lantai. Nah ini seperti yang saya bilang tadi di lantai bawah agar tidak ada pandangan dari kanan kiri bangunan itu bisa terlihat karena ini curam ya. Itu saya bikin terbuka di bawah. Berfungsi juga sebagai aula. Dan ini saya cerita sedikit tentang pola ruang di asrama. Tetap menggunakan pola ruang memusat. Ini yang saya tandai warna hijau. Ini kamar murabi. Di kamar murabi. Jadi setiap gedung asrama ada kamar murabi. Itu yang mengawasi semua di zona masa itu sendiri, di zona asrama. Ini suasananya, terlihat penggunaan bata-bata dan itu diaplikasikan di sana walaupun tidak semua itu memang dari bata alam. Semua sudah diganti, beberapa diganti GRC, tapi tampilannya dibuat mirip seperti bata dengan penggunaan cat. Nah ini Al-Izza dilihat dari atas ya. Jadi ini Al-Izza Putri, Al-Izza yang pertama terbangun. Kemudian jaraknya sekitar ke 450 meter. Ini Al-Izza Putra. Ini ada gedung ACC. Awalnya itu ACC-nya di sini, convention hall-nya. Jadi semacam dulu awalnya mau dibikin dome, cuman ternyata dapat tanah di depannya lagi. Akhirnya kemudian dapat tanah baru di sisi depan Pondok Putra. Hanya ACC-nya dipindah ke sini, harapannya dia bisa menampung kegiatan dari putra dan kegiatan dari putri. Ini pasti tanah baru terbeli juga digunakan untuk parkir. Kemudian nanti di sini pengembangan untuk hotel ya. Dan sekarang sudah mempersiapkan lahan untuk membangun rumah sakit. Ini namanya. Di sini ada entrance-nya di sini. Kemudian ini gedung kesekretariatan. Jadi kamu semuanya dilayani di gedung kesekretariatan. Ini ada taman internasional kata si owner di kota nasional. Masjid. Ini gedung sekolah. Ini gedung asrama, mohon maaf, ini nomor 5 ini gedung asrama. Ini sekolahnya ada 2, SMA dan SMP. Ini ruang makan, ini lapangan olahraga, ini parkir, ini ACC, kemudian yang ini semacam lapangan olahraga terbuka. Ya. Ini tampilan master plan-nya seperti ini.
Jadi memang sengaja pesantren ini walaupun lahannya besar, tapi yang digunakan hanya sedikit dan itu dibuat terpusat. Jadi biar tidak terlalu capek mungkin, ya terlalu capek juga. Kalau terlalu berjauhan itu santri juga terlalu capek. Biar di saat-saat olahraga bisa dimanfaatkan lahan-lahan sekitarnya. Maaf Mas Hafiz, waktunya sudah habis. Ya ini, Bisa dipercepat. oke. Ini gate-nya, terlihat masjid. Ini taman internasional, ini masjidnya, suasananya, sebentar Mas Wahid, tinggal sedikit. Ini perumahan Ustadz, jadi Ustadz-Ustadznya sudah ada perumahannya, dan ini sudah terbangun hampir selesai. Nah ini Aliza Convention Center, yang lokasinya tengah-tengah antara Aliza Putra dan Aliza Putri. Nah ini tahun depan sudah mulai dibangun juga. Ini klinik bersama, posisinya walaupun di Putra, tapi dia paling ujung dekat ke pesantren Putri. Mungkin ini dulu paparan dari saya. Videonya bisa dihidupin nggak Mas Farid? Sebentar. Ya, dari Mas Hafiz atau? Dari saya bisa. Oke. Animasinya ya. Terima kasih atas kesempatannya.
setelah banyak pertanyaan chatting ya, langsung saja ya, sekiranya para pemateri berkenan untuk menjawabnya, Mas Hafiz dan Mbak Livi ya. Pertanyaan pertama dan berikutnya ya. Ya bisa dari Mas Feriantono Ventri ini. Itu pertanyaan pertama, kemudian ada dari Pak Imam Santoso. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada NG Nabila Nabila Pitaloka. Nabila Pitaloka. Silakan 3 pertanyaan berikut bisa dijawab oleh Mbak Livi dan Mas Hafiz. Terima kasih. Mungkin merangkum beberapa pertanyaan tidak spesifik dari Pak Imam atau yang lain ya. Mungkin nanti ada keterkaitan Mas Faridnya, mungkin bisa disimpulkan sendiri. Nah, konsep inti ya Pak Imam ya, seperti yang saya paparkan tadi. Jadi si owner itu mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tataran masa yang didesain nantinya mampu mempengaruhi karakter dari santri. Dan asrama itu menjadi hal penting untuk membentuk karakter santri itu sendiri. Makanya dalam penataan masa, selain memang owner sendiri dari awal memang ingin tatanan masa itu dibikin terpusat karena filosofi yang seperti saya bilang tadi, di mana masjid menjadi sentral kegiatan di pondok pesantren ini. Semuanya dan kembali juga ingin mencerminkan bahwa apa yang dilakukan di pesantren ini ending-endingnya akan kembali ke Allah lah, seperti itu. Makanya tekanannya menjadi memusat dengan asrama kita bikin dekat dengan masjid, karena semua kegiatan yang didapatkan di sekolah, didapatkan di luar sekolah, olahraga dan lain-lain, manajemen dan lain-lain, itu nanti dia harus mengaplikasikan ilmu itu ketika di asrama, dalam bimbingan seorang murabbi atau guru pembina di masing-masing. Kemudian secara jelas di sini kami pisah antara asrama SMP dan asrama SMA, juga sekolah SMA dan sekolah SMP. Sebetulnya di awal juga kami mencoba menawarkan adanya satu karakter yang berbeda gitu antara sekolah SMP dan SMA. Cuman si owner tidak menginginkan itu, tidak terlalu menginginkan bentuk yang berbeda. Penawaran saya di awal memang agar suasana antara SMP dan SMA itu tidak sama gitu. Jadi tidak terlalu bosan. Menjawab pertanyaan Mas Zuhdi, kita buka poinnya Mas ya. Nah di sini ini memang masjid diposisikan di tengah set karena memang saat ini memang kawasan ini memang nggak ada penduduk ya, di kanan kirinya itu jauh dari pemukiman penduduk, dan di pemukiman penduduk itu sudah terdapat masjid. Jadi pemikiran owner kemungkinan masjid ini hanya digunakan untuk area pondok saja. Halo, Halo. halo. Suaranya menggema-gema, Mas. Tidak apa-apa, Mas. Lancar insya Allah.
Oh iya. Cuman saya mendengar suara saya sendiri lucu menggema-gema. Iya, ya gitu itu. Aduh. Tidak apa-apa Mas, Nah, lancar insya Allah. nah kemudian di ALS ini untuk penggunaan air ya, eh, karena memang penggunaan air sangat banyak, kami sudah menyiapkan pengolahan air limbah. Jadi air limbah dari semua gedung yang ada di Aliza itu dialirkan di satu kolam. Jadi di titik kolam ini terlihat di potongan ya. Jadi ini ada satu kolam besar yang digunakan untuk menampung semua air limbah dari gedung-gedung yang ada di atasnya, mulai dari masjid, asrama, di toilet di sekolah, di ruang makan yang posisinya ada di lebih tinggi itu dialirkan di satu kolam kolam khusus yang kebetulan di situ ada di desain taman. Di kolam itu nanti di atasnya ada semacam panggung. uh, Nah, terlihat di sini. Nah, ini posisi kolam. Kolamnya sangat besar sekali, menampung uh, baik itu air hujan ataupun air yang dari bangunan. Dan juga sudah di treatment, ada treatmentnya. Jadi yang ada di kolam ini airnya sudah istilahnya sudah sehat karena ikan pun sudah bisa hidup di sini. Nah, air itu yang kemudian dijadikan di sebagian diolah kembali dan sebagian untuk penyiraman tanaman-tanaman yang ada di sekitar pesantren, yang ada di lingkungan pesantren. Halo? Iya Mas, lanjut. Halo? Oh, Lanjut, dengar ya? Mas. Ya, saya kira itu apa lagi Mas ya? Soalnya di sini nggak muncul. Saya tadi kan sempat keluar. Iya, sama saya. Mungkin minta bantuan ke Mbak Livi untuk atau Mas Dian. Saya juga sempat keluar tadi. Nah, ini tadi yang kolam yang saya maksud itu. Jadi semua air yang dari bangunan di atasnya itu ditampung di kolam ini eh, sekaligus kolam ini dijadikan satu. Nah, suaranya menggema Mas. Enggak apa-apa Mas, di sini enggak kok. Suaranya menggema. Di sini terdengar jelas, Mas. Aku mendengarnya menggema jadi iya Iya, mendengarnya lucu akhirnya. lucu. Ya, ini kok satu taman ya, taman di pintu masuk utama di sisi kiri itu ada taman. Nah, di situ ada kolam besar. Nah, kolam itu yang menampung semua air buangan atau air sisa ya dari gedung yang ada di atasnya dan juga air hujan uh, yang melewati set di area gedung itu dibuang ke sini. Nah, air ini sudah melalui proses treatment dan ini sudah bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya yang lain apa, Mas Wali? Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk dari saya ya. Dan mohon maaf tadi saya sempat keluar, jadi sedikit gangguan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Afif dan Mbak Livi. Mbak Livi ya. Pertanyaan dari Mbak Novita Mawang ini
Mbak Livi ya. Saya mau Elang bertanya untuk Mbak Livi. slow Tadi motion sempat ya Pak. dikatakan bahwa Oh, sing cepet salah nang ngono lho. Mute dulu aja mas semuanya. ya, ya, saya bukan co-host. Mohon bisa ya dijadikan co-host Mbak Shirley. Ya. Oke, pertanyaan adalah ini untuk sirkulasi material kaca, sirkulasi udara dan versus Iya. material kaca. Nah, ini untuk Mbak Livi. Kemudian untuk terakhir untuk Mas Afis ya. Seberapa penting identitas diri dari bangunan itu, identitas dari wilayah bangunan itu berdiri. Maksudnya ini saya artikan bahwa konteks dari lingkungan itu bagaimana pengaruhnya terhadap bangunan. Mas Afis untuk yang terakhir. Ya, terima kasih. Pastinya setiap karya arsitektur ya ingin memberikan satu identitas. Begitu juga apa yang ada di Al-Iza ini. Di awal owner berkeinginan bagaimana apa yang kita bangun ini mampu memberikan satu semacam ini ya pesan kan pada santri-santrinya atau santri yang khususnya yang dari luar negeri, bagaimana arsitektur Nusantara itu halo ya dengar lagi Lanjut mas, Mas, jelas kok. Iya. Dengar Iya. Mas Hafiz, jelas. Jadi ingin menampilkan artinya bangunan yang ada di situ tidak terlepas dari arsitektur yang ada di Indonesia. Makanya kami mencoba mendesain bangunan yang ada di Al-Iza itu masih karakter Nusantaranya masih kuat, khususnya di penggunaan atap ya, dan material-material lokal yang ada di umumnya yang ada di Indonesia, seperti penggunaan bata itu juga sangat dominan di sana, karakter bata, walaupun pada titik-titik tertentu karakter bata itu sudah secara material sudah digantikan dengan GRC, tapi secara karakter batanya itu masih kuat, masih muncul. Nah itu karena terkait itu tadi pesan yang ingin disampaikan oleh pesantren itu sebagai karakter ya, atau sebagai ciri khas dari sebuah bangunan Al-Iza itu sendiri. Jadi tidak asli. Dua proyek sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Mas Afis dan Mbak Livi untuk hari ini berkenan membagi ilmunya untuk kami semua. Sekiranya Bapak Ibu mau bertanya lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Mbak Livi melalui websitenya atau Instagramnya. Dan Mas Afis juga melalui website atau Instagramnya. Untuk hari ini, apakah sudah selesai Mbak Shirley untuk polling dan foto-fotonya? Sudah Pak, selesai. Oke. Untuk hari ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas kendala yang dihadapi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan saya Farid Nazaruddin sebagai host untuk hari ini juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup Mbak Livi. Terima kasih Mas Hafiz, Mbak Livi. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih.
Terima kasih Yai Malang, keren. Sukses selalu. Terima kasih Mas Fafan. Mohon maaf tadi. Suwun Pak Bos. Pak Bos. Oke, pamit ya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Mas Mbak Livi, Mas Farid. Sukses semuanya. Matur nuwun, Mas Adi.